Saripudin dalam perjuangan kekristenan dan keindonesiaan. Saya punya argumentasi utama dalam hal ini, bahwa kenapa saya mengatakan bahwa Amir ini adalah aktor nasionalis dan sekaligus aktor kekristenan. Di sini saya mengatakan bahwa sekalipun Amir Saripudin adalah seorang yang minoritas pada masa itu, tapi dia sejenis lensa di atas gambar orang-orang besar. Dia seperti Soekarno, dia seperti Hatta dan Sarir Tan Malaka. Dia ini seperti lensa di atas gambar yang besar itu. Itu juga dikatakan Gary Van Clinton dalam disertasinya. Lalu saya kembali lagi melihat tadi kan apa ya, kakak siapa tadi yang mutar tadi video ya, Kak Tiar tadi apa ya, memantik kita bahwa ternyata percakapan ataupun kajian tentang Amir ini sangat jarang dikenal. Bahkan ketika saya waktu sekolah dari SD sampai SMP saya juga tidak mendengar. Kalaupun ada orang yang mendengar Amir itu dilihat sebagai seorang tokoh komunis yang memang layak tidak dipercakapkan. Ini yang dalam mindset orang. Lalu saya melihat lagi bagaimana sebenarnya historiografi Indonesia. Nah, dalam historiografi Indonesia, saya baca itu bukan hanya sekedar dari penulis-penulis secara pribadi yang diterbitkan para penulis-penulis secara subjektif, tapi saya melihat pada halaman 30 dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang mempercakapkan zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia yang lebih kurang mulai tahun 1942 sampai 1998 dalam jilid 6 ditulis begini. Di antara kaum nasionalis ada juga tokoh-tokoh yang menolak bekerja sama dengan pihak Jepang. Di antaranya yang terkenal adalah Sarir dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Padahal ketika saya membaca sejarawan yang memang yang saya pikir ini cukup objektif dan cukup menarik dan kita mungkin saja mendengarnya, seperti Benedict Anderson, itu dia baru Asfi Warman Adam. Ini adalah sejarawan yang cukup fenomenal. Dia katakan begini, bahwa Sarir dan Amir ini adalah tokoh yang besar yang memang sebelum datang Jepang pun mereka sudah mempersiapkan ini, karena politik internasional mereka, politik global mereka tahu tuh bagaimana Belanda, bagaimana Rusia, bagaimana itu Amerika. Namun dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang jilid 6 ini, saya melihat Amir tidak ada dituliskan di situ. Padahal ini adalah buku pegangan bagi orang-orang yang kaum terdidik. Pasti ini menjadi rujukan utama bagi kalangan yang sekolah dari ya katakanlah mulai dari SMA, SMP juga, bahkan kuliah juga. Saya melihatnya tidak ada dibuat dan disebutkan Amir di situ. Lalu saya lihat lagi apa kata Asfi Warman Adam, bahwa Amir Saripudin itu tidak disebutkan karena ia terlibat pada peristiwa Madiun itu 1948. Nah, jadi saya berpikir begini, bahwa ada sebenarnya pada masa Orde Baru, mungkin ini saja, ini dalam penglihatan saya yang sependek ini. Lalu saya bergumul lagi, itu konteks permasalahannya, kenapa saya harus menggali dan mengkaji Amir ini, dan ini menjadi bahan penelitian saya juga. Dan Bapak Ibu juga, abang dan kakak sekaligus ya, bisa saya baca nanti di tulisan saya di jurnal Roinalisi Mari-Mari. Di situ saya menuliskan bagaimana pengaruh Alkitab itu terhadap pergerakan Amir dalam kekristenan dan nasionalismenya sebagai sumbangsi terhadap keindonesiaan.
Nah, saya punya dasar berteologi untuk hal itu. Rumusan teologi yang saya pikirkan begini, bahwa teologi yang dikonstruksi berdasarkan perenungan orang lain atau bangsa lain, atau melulu persoalan-persoalan yang di Alkitab itu hanya persoalan Israel dan lain sebagainya, itu kan di luar konteks Indonesia juga. Satu, hanya melahirkan teologi atau refleksi iman di Indonesia, bukan teologi Indonesia. Beda berteologi di Indonesia dan teologi Indonesia. Beda Kristen di Indonesia dan Kristen Indonesia. Ada yang tidak menubuh dalam hal ini. Nah, harusnya teologi ataupun berteologi itu dimulai dari konteks kita, konteks masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Teologi harus berakar dalam pergumulan dan kehidupan setiap hari masyarakat. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Lalu kembali kita kepada Amir Sarifuddin ini. Amir Sarifuddin ini lahir 27 Mei 1907, yang merupakan sosok yang secara total membaktikan hidupnya sepanjang 20 tahun, mulai tahun 1928. Dan ini sudah sangat jelas, walaupun pada umur 14 tahun dia diberangkat untuk studi di Belanda. Bayangkan, umur 14 tahun dia sudah berangkat ke Belanda, dan dia banyak menguasai bahasa-bahasa yang lain. Terutama dalam membaca Alkitab itu, dia sangat senang sekali itu bahasa Yunani. Dan terakhir, penelitian yang dilakukan, saya membaca di majalah Tatap itu, bahwa Amir dan istrinya itu, saya baca di situ, itu senang dalam membaca Alkitab dalam bahasa Belanda yang sangat enak dia membacanya itu. Ini adalah, saya mau mengatakan bahwa Amir ini adalah orang yang sangat cerdas sekali. Saya akan singkat ini. Nah, oke. Jadi saya mau katakan di sini bahwa Amir ini, ketika saya teliti, ini adalah tergolong sosok yang memiliki paradigma egaliter, humanis, dan demokratisasi. Pada saat di Batavia, pada masa itu, dia mengumpulkan dan dia mengunjungi gereja-gereja Kristen yang tua, dan dia bertanya bagaimana pergumulan gereja ini, bagaimana pergumulan dengan beragama yang lain. Dan dia selalu membuka hatinya, percakapan-percakapan terhadap yang lain, terhadap Sang Hyang. Dia terbuka pada hal itu. Dan juga dia berkontribusi pada masa konferensi di Karangpandan. Dia mengatakan bahwa kekristenan di Indonesia ini jangan berasing, tapi kekristenan di Indonesia ini memang menjawab pergumulan konteks masyarakat Indonesia. Dan kita jangan menjadi Kristen Barat, karena pada masa itu juga kekristenan ini adalah agama kolonial. Tapi dia mengatakan bahwa kekristenan kita ini adalah kekristenan yang menjawab konteks kita, di mana keadilan, imperialisme, kapitalisme. Sebagaimana juga ini di dalam Soekarno juga menulis dalam hal itu, inilah pergumulan Indonesia yang memang kita harus selesaikan, mengusir para imperialis ini, kapitalis ini. Saya katakan begitu. Makanya Brian Turner itu mengatakan bahwa dia ini memikirkan banyak orang secara demokratisasi. Dia memikirkan buruh dan lain sebagainya. Baru dalam hal ini juga saya mau katakan bahwa Amir ini juga banyak mendengarkan pergumulan daripada tokoh-tokoh Kristen di daerah-daerah, karena dia itu kan berkeliling banyak itu, dia menjumpai gitu. Dan saya membaca dalam tulisannya juga, ketika dia berkhotbah di salah satu gereja, itu dia menulis, dan saya membaca khotbahnya itu, dia selalu tekankan dalam 1 Korintus pasalnya, saya ada catat di sini. Tapi dia mengatakan begini, bahwa orang Kristen itu harus bersatu, mengenai persatuan dan kesatuan orang Kristen di dalam menjawab dan menghadirkan keadilan dan kebenaran itu
kita harus berjuang bersama. Jangan pikirkan engkau membuat partai Kristen katanya, tapi kita bersama dengan nasionalis yang lain. Karena ini kita belum lagi membutuhkan ini. Walaupun pada akhirnya dia juga bercakap dengan Probo yang memang pendiri daripada Parkindo, dan dia juga bercakap, dia tidak menolak itu. Tapi itu belum waktunya lagi. Tetapi kita persatuan dan kesatuan ini pada masa mulai tahun 1930-an ini kita harus bersatu. Nggak penting partai Kristen itu pada saat ini. Dan itu kita buat. Nah, oke, jadi saya tutup. Ini terakhir ya. Pada saat matinya Amir, ini yang membuat saya lebih tertarik lagi. Dia ditembak mati dan dia pergi kemanapun, dia membawa kitab Injil itu, dan itu diberikan oleh seorang pendeta mahasiswa di Hanover. Itu sekarang setelah saya membaca buku Verkwil, itu telah menjadi uskup ya, itu tulisan Verkwil. Jadi kitab itu diberikan kepada Amir, dan sampai matinya kitab Injil itu tetap berada padanya. Dan pada saat konferensi manapun, pada saat dia berjumpa dengan keluarganya, anak-anaknya, dia katakan begini, jangan lupa baca Alkitab setiap hari, dan mau makan pun, selesai makan pun jangan lupa berdoa. Lalu saya bergumul dan kepada kita semua, kita sebagai tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Kristen, ini refleksinya sekarang. Kita sebagai orang Kristen membaca kitab suci setiap harinya sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini. Dia bergerak dari sana, melihat Amos, Yehezkiel, Yesaya, bahkan dia disalibkan secara terbalik. Inilah Amir yang sungguh sangat saya kagumi. Mungkin begitu saya berikan kepada. Oke, terima kasih.